Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa arkanus sholati sama niyata asar. Ini dilanjutkan di bal ini. Faslun utawi kikana fasal suwiji wa arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat iku sama niyata asar ana 12 apane ruknan rukune. Nerangaken rukun-rukun sholat. Perlu diemot-emot malih bahwa rukun dan syarat berbeda. Kalau syarat sebelum melakukan sesuatu, kalau rukun dilakukan di dalam perbuatan. Berarti misalkan rukun sholat berarti sesuatu yang dilakukan harus dilakukan ketika sholat. Berarti ini nerangna rukun-rukun yang harus dikerjakan ketika menjalankan ibadah sholat, yaitu jumlahnya ada 18. An-niyatu rupane siji niat. Rukun yang pertama daripada sholat yaitu niat. Wahia kustusai'in muqtaronan bifi'lihi. Yang dimaksud niat adalah sengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Ketika orang bersama berarti arane azam ataupun rencana. Jadi sing sering biasa digunakan itu omongan itu bahasane niat, tapi karena biasanya belum dilakukan. Jadi misalkan saya nanti akan kesini niatnya, kan itu berarti bukan niat aslinya. Cuman ya karena sudah menjadi maklum soal masalah. Tapi yang sesuai niat, yaitu yang dimaksud niat di dalam sholat ini adalah niat yang harus disengaja bersamaan dengan perbuatannya nanti. Wa ma'haluha al-qalbu, dan tempatnya niat yang dihitung rukun adalah di dalam hati. Adapun melafadzkan niat seperti sebelum, jadi pas berdiri terus mengucapkan usolli fardhu zuhri, misalkan arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman, yang sebelum sholat itu sunnah melafadzkannya, tapi jangan sampai ditinggalkan. Tujuannya supaya untuk mengingatkan hati supaya persiapan nanti ketika takbiratul ihram dan mulut mengucapkan kalimat takbir, di dalam hati niat. Wa mahaluha al-qalbu fa in kanat sholatu fardhon wajaba niatul fardiyah. Dan ini diterangkan kembali bahwa kalaupun niatnya itu sholat fardu, maka wajaba niatul fardiyah wa qasdu fi'liha wa ta'yiniha. Kalau sholatnya sholat fardu, maka yang harus diucapkan di dalam hati ketika takbiratul ihram, yaitu minimal yang harus dibawa ada 3, yaitu pertama adalah niat fardu. Kalaupun sholatnya fardu harus mengucapkan di dalam hati fardu. Dan qasdu dan takyin, yang ketika takyin qasdu itu yang mengucapkan di dalam hati saya niat sholat atau saya sholat, itu namanya qasdun. Bahasa di dalam hati itu tidak harus memakai Arab, bebas Indonesia, Jawa ataupun Inggris, terserah, intinya paham dan sengaja melakukannya. Harus dibawa pertama tadi fardiyah, berarti contoh fardiyah itu misalkan zuhur. Zuhur itu namanya takyin, fardiyahnya ya mengucapkan fardu, qasdunya mengucapkan saya sholat. Contoh minimal yaitu di dalam hati mengucapkan saya sholat fardu duhur, minimal seperti itu yang diucapkan. Misalkan bahasa Jawa ya kula sholat fardu duhur,
niku wis cukup, ataupun niat ingsun salat fardu zuhur. Jadi harus diucapkan ketika zuhur ya harus disebutkan zuhur, asar ya harus asar. Itu kalau salatnya fardu dan sendirian. Kalau salatnya menjadi makmum maka ditambah menjadi 4. Pertama fardiyah mengucapkan fardu, qasdun mengucapkan saya atau berniat, terus yang ketiga takyin yaitu sholatnya apa, terus ditambah 1 yaitu makmuman atau apa namanya melu. Cara Indonesia ini ya makmuman. Jadi saya niat sholat fardu zuhur makmum, sudah niku sudah cukup. Kalaupun dikompliti lebih baik, lebih bagus, tapi diketahui batas minimalnya kalau sholatnya fardu 3, kalau sendirian, kalau berjamaah ditambah 1 yaitu makmum. Tapi kalau imam itu tidak harus mengucapkan imam. Terus tambahan malih aukanat sholatun naflan data waktin karotibatin. Kalau sholatnya sholat sunnah yang di waktu-waktu, yaitu seperti sholat ba'diyah, qobliyah, duha, intinya yang ada namanya, maka minimal yang harus dibawa ketika niat wajib qasdu fi'liha wa ta'yinuhu, yaitu 2. Pertama sengaja ataupun namanya qasdun, yaitu sengaja atau saya sholat, terus ditambah takyin. Takyin itu berarti menyebutkan sholatnya apa, duha ya duha, qobliyah ya qobliyah, ba'diyah ya ba'diyah. Lah orang nyebut sunnah tidak masalah, itu kalau tidak menyebut sunnah. Tapi yang ketiga kalau sholatnya sunnah mutlak, sholat sunnah mutlak itu berarti sholat yang tidak ada batas waktunya. Maksudnya tidak harus jam sekian itu tidak. Cuman ada larangan, tidak boleh sampai makruh tanzim. Jadi makruh tahrim itu yaitu antara waktu sesudah subuh, terus pas istiwa, setelah asar. Jadi sholat sunnah mutlak contohnya ya misalkan judulnya, misalkan saya iban sholat Allahu Akbar, berarti niatnya sholat sunnah, orang usah ditambahi mutlak ya apa-apa. Tapi kalau seperti itu niatnya cukup mengucapkan saya sholat, ini kudak cukup, orang usah ditambahi mutlak nopo-nopo. Jadi ketika sholat sunnah yang tidak ada namanya, itu berarti minimalnya 1 saya sholat sunnah ditambahi. Itu kalau niatnya sholat. Perlu diperhatikan sholat yang diniati itu pas ketika takbiratul ihram di dalam hati mengucapkan niat. Temut-temut niku soalnya niat niku pokok daripada nanti sempurna atau tidaknya ibadah. Soalnya kalaupun kita awalnya sudah baik, pasti nantinya menjadi baik, jadi bisa khusyuk. Tapi nggak awalnya wis tidak ada niat, nanti ketika sholat dikhawatirkan ya orang niat. Jadi kayak contohnya ketika orang niat mau belajar, pasti belajarnya akan bersungguh-sungguh. Tapi nggak orang niat ya sembrono. Sholat pun sama. Sholat ketika permulaannya saja sudah lupa, orang tahu niat, maka nanti kelanjutannya ya sembrono. Termasuk juga kalau tidak ada niat berarti meninggalkan rukun, otomatis sholatnya belum sempurna, bisa dikatakan tidak sah karena meninggalkan rukun daripada sholat. Yang nomor 2 rukun sholat adalah wal qiyamu, berdiri ma'al qudrati sertane kemampuan. Yang kedua adalah berdiri alaihi fa'in ajaza anil qiyami faqa'ada kaifa sya'a. Kalaupun dia tidak mampu maka boleh dengan keadaan duduk. Nah, duduk niku kaifa sya'a sakarepe, cuman ada tuntunan, yaitu yang paling utama adalah waqu'uduhu muftarisan afdolun, duduk dengan seperti tahiyat. Nah, tahiyat tengah atau tahiyat yang kedua muftarisan itu lebih afdol. Jadi ketika tahiyat sujud ya sujud biasa, rukunya berarti dengkluk secuil sedikit membungkuk. Kalau ruku nanti sujudnya sujud seperti biasa, itu yang paling afdol. Tapi kan
orang itu berbeda-beda. Coba kayak kakek-kakek nenek wis tua kan kadang sikile ora bisa nepuk. Ya iku nganggo kursi boleh, pakai selonjor wis pokoke ora apa-apa. Sakarepe, dadi sakarepe tapi dideleng di situ runtut, diurut dari pertama yang afdal adalah duduk tahiyat. Yang kedua misalkan pakai kursi, yang ketiga kan kursi ora bisa, selonjor ya selonjor. Jadi sebisanya duduk. Tapi kalau dia mampu maka wajib berdiri. Itu kalau mampu. Nah, ini karena termasuk berdiri daripada sholat fardu itu hukumnya harus ketika bagi mampu. Tapi kalau sholat sunnah itu tidak boleh tidak berdiri, langsung duduk walaupun dia mampu, tapi pahala berbeda-beda. Ganjaran sing gede ya sing ada. Niku yang nomor 2. Wa takbiratul ikhrami lan nomor 3 takbiratul ikhram. Fata'ayyanu 'alal qadiri annutku biha bi ayyakula Allahu akbar. Takbiratul ikhram, yang dimaksud takbiratul ikhram adalah mengucapkan kalimat Allahu akbar. Bukan mengangkat tangannya, tapi kalau mengangkat tangan itu bukan kategori rukun tapi kesunahan. Jadi kadang ada orang sholat itu tidak ngangkat tangan, tapi kan eman-eman kesunahan orang dilakoni, cuman ngangkat tangan orang dilakoni kan mubah, jadi ya eman-eman. Tapi tidak boleh menyalahkan karena ya memang mengangkat tangan itu bukan daripada rukun sholat. Yang dimaksud takbiratul ikhram adalah mengucapkan kalimat Allahu akbar. Fala yasihu ar-rahman akbar wa nahwuhu wa la yasihu fiha taqaddumul khabar 'alal mubtada ka qaulihi akbarullah. Dan tidak boleh mengucapkan kalimat takbir diganti-ganti dengan selain kalimat Allahu akbar. Misalkan nganggo kalimat Allahur Rahman, Allahur Rahim, tidak boleh, harus Allahu Akbar. Wala yasihu fiha, dan tidak boleh juga, tidak sah kalau dibolak-balik. Jadi akbar Allah, ya tidak boleh. Waman lan utawi sabane wong, terus lanjutane waman ajaza aninutki biha bil arabiyah tarajjama bi ayyiduha. Seandainya ada orang yang tidak mampu sama sekali mengucapkan kalimat Arab, jadi mungkin karena memang wong Inggris tembe masuk Islam mungkin, jadi mengucapkan Arab kan sulit, tapi ya kalimat cuma Allahu Akbar kebanyakan satu kali di ngopo warai mesti bisa, cuman ya orang mesti kabeh. Lah seandainya ada orang yang tidak bisa sama sekali, kan tetap ketika sudah Islam maka ketika itu juga berkewajiban sholat semampunya, maka boleh diterjemahkan, tapi dengan catatan orangnya benar-benar tidak mampu, bukan mampu tapi diterjemah. Kayak kemudian itu ada viral sing sholat pakai terjemah, itu ya tidak boleh. Wala ya'dilu anha ila dzikrin akhir, tidak terus termasuk kemalih ya oleh ganti karo zikir-zikir yang lain. Takbir yang menggunakan Allahu Akbar. Wa yajibu qarnun niat bitakbir, dan wajib bagi orang yang sholat antara takbiratul ihram dan niat itu harus bersamaan. Berarti mulut mengucapkan Allahu Akbar, hati berniat. Wow, sudah disebutkan satu, ketika sholat fardu harus mengucapkan fardu, harus mengucapkan qasdun itu saya intinya saya lah, kemana saya niat ya kena. Yang ketiga takyin, menentukan sholatnya. Berarti contoh yang minim tadi kan saya niat sholat fardu duhur, itu berarti wis mencangkup 3. Tapi nggak kurang dari 3 ya mboten angsal. Tapi kalau memang belum bisa ya semampunya. Jadi kadar tidak bisa yang dimaafkan adalah tidak bisa yang memang benar-benar tidak ada jangkauan ilmu. Misalkan hidupnya di hutan, langka internet, langka tangga, langka wong pinter, maka itu bodohnya seperti itu dimaafkan. Tapi kalau tidak tahunya karena tidak mau belajar, itu beda. Jadi gelem ora gelem memang kewajibannya wong harus
belajar, entah umur berapa dan kapan dan di mana tetap harus belajar. Terus teng mriki harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Tidak boleh awal, tidak boleh terakhir, harus bersamaan. Itu ya sulit kalau tidak dibiasakan. Jadi mulai saiki harus dibiasakan ketika mulut mengucapkan takbir, hati langsung mengikuti atau bersamaan. Terus wajibu tartibuha bi ayakroa ayatiha. Walaupun sing nomor berarti masih ke takbiratul ihram. Wa aman nawa fahtarol iktifa'a bil muqaranah. Lagi yang membolehkan ketika imam itu tidak mengucapkan menjadi imam tidak apa-apa. Tapi kalau makmum harus makmum. Jadi papat tambahan gerbau sholat tedewek kan telu qasdu ta'yin fardiyah. Tapi kalau berjamaah menjadi makmum 4 ditambah makmum. Tapi kalau imam tidak. Contoh kita datang ada orang sholat 1, terus ya rasa nepuk-nepuk piye, intinya di belakangnya takbir. Imam tidak niat menjadi imam, tapi si makmum niat mau berimam, ya berarti menjadi makmum, maka sah saja. Walaupun si imam itu jebulin linguk karena wong melu makmum, tapi tidak apa-apa. Terus yang nomor 4 adalah qiraatul Fatihah. Wa qiraatul Fatihati lan nomor 4 maca surat Al-Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim dan kalimat bismillahirrahmanirrahim minha daripada surat Al-Fatihah. Yang nomor 4 rukun tidak boleh ditinggal, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Lah seumpama tidak bisa sama sekali menggunakan surat Al-Fatihah, yang mungkin karena memang baru masuk Islam tidak pernah membaca surat Al-Fatihah, terus bagaimana? Au badaliha liman la yahfadhuha faridun kanat sholah au naflan. Kalau seperti itu maka boleh diganti dengan bacaan apapun yang dia hafal. Misalkan tidak, ya wis pokoknya kira-kira kayak orang membaca surat Al-Fatihah. Tapi lebih baiknya mencari imam aja sholat dewekan. Kalau memang tidak bisa, tidak bisa sholat sendiri, ya ibarat hewan itu ketika sendirian cepet dimangsa, tapi bareng-bareng kan angel, misalkan godana angel. Dan itu contohnya itu. Ketika orang tidak bisa membaca Fatihah sama sekali, berarti membaca dengan zikir apapun sebisanya. Urutannya membaca surat-surat yang lain seperti 7 surat apalah bebas. Kalau tidak bisa memakai zikir, kalau tidak bisa menang. Tapi alangkah baiknya ketika kita tidak bisa maka mencarilah imam. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Terus termasuknya lagi selain membaca Fatihah juga harus membaca bismillah. Itu menurut mazhab Syafi'iyah, bismillah itu termasuk daripada surat Al-Fatihah. Jadi ketika kita sengaja tidak membaca bismillah, maka menurut mazhab Syafi'iyah tidak sah karena meninggalkan salah satu daripada ayat Al-Fatihah. Kalimatan wamin waman minal fatihati harfan istati iskoto asqito itu iskoto berarti ketika orang sengaja meninggalkan daripada Fatihah walaupun satu huruf au tasdidatan ataupun hanya tasdidnya yang dihilangkan au abdalah harfan ataupun hurufnya diganti al-ha menjadi al-kho, alhamdu atau misalkan alhamdu menjadi al-kho, tawafa minha biharfin lam yasiha. Ketika sengaja merubah sing membatalkan itu ketika sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, contohnya tidak sengaja itu seperti orang belum bisa, tapi orang itu masih tetap mau belajar, itu tidak apa-apa. Tapi wis ora bisa, tidak mau belajar, ya wallahu a'lam, berarti kategori orang tidak mau berusaha menjadi yang lebih sempurna. Lam tasiha qiraatuhu fala sholatuhu, maka bacaannya tidak sah dan sholatnya tidak sah.
Intinya kalau memang belum bisa, jangan sampai melepas atau tidak mau belajar. Entah bisa 1 minggu sekali belajar ya belajar, orang bisa bendina berarti seminggu sekali. Intinya jangan menutup untuk tidak belajar. Soalnya kalau sudah menutup berarti kalau ada kesalahan maka ya salah, otomatis batal. Anta amada wa illa wajib alaihi i'adatul qiraati. Itu kalau batal dengan sengaja. Lah seumpama tidak sengaja i'adatul qiraati, jadi harus diulang kembali bacaannya, ataupun lupa tidak membaca Al-Fatihah ataupun sebagian daripada surat. Kalau memang lupanya Fatihah 1 surat full, maka 1 rakaat dihitung belum sholat. Berarti kok setelah salam kita kembali 1 rakaat. Misalkan ingat ketika sesudah salam ataupun sebelum salam, maka yang rakaat tadi yang tidak dibacakan Fatihah maka diulang 1 rakaat ditambah maksudnya. Tapi ketika hanya bacaan terus memang posisi masih berdiri lupa, maka diulang kembali bacaan Fatihahnya. Wa yajibu tartibuha bi ayaqra ayatiha ala najmiha, dan harus juga ketika membaca Fatihah itu harus berurut-urut. Urut itu roli dijelang-jelang, roli dikorupsi atau ditambah. Jadi harus runtut antara ayat 1 sampai ayat 7. Ayat berikutnya harus runtut. Wa tajibu aidon mu'alatiha bi ayyasila ba'du kalimatiha. Intinya semua kalimahnya harus terus menerus orolih dipedot, tidak boleh dipedot bahasa Indonesia apa ya? Diputus ya, diputus dengan kalimah ditugel-tugel. Kalau latihan bahasa Indonesia bahasa Jawa kayak mana sing ora bisa kabeh ya. Kalau latihan ilat Jawa soal ya paman ilat Jawa ngapak pisan wis pokoke ora apa-apa wis. Min ghairi fi'lin, jadi min ghairi faslin. Jadi tulisannya ta fi'lin, tapi yang benar min ghairi faslin. Tidak boleh memisah antara kalimah-kalimah bacaan surah Al-Fatihah. Niku termasuknya Fatihah memang harus benar-benar diperhatikan. Tidak boleh. Terus wajib alaihi sabu ayatin, ketika memang tidak bisa membaca Fatihah maka diganti dengan sabu ayatin mutawaliyatin. Tapi kalau orang bisa mani ya wis pokoke dikir. Islam niku kepenak, kalau orang bisa selagi asih belum belajar sebisanya. Tapi kalau sudah tidak bisa, tidak mau belajar, ya tanggung sendiri akibatnya. Jadi sing paling kepenak, makanya orang ngaji itu tidak ada masa aktifnya, sampai mati tetap ngaji dimanapun dan kapanpun. Badalan anhala yang kusu'an hurufiha fa illam yuhsin qur'a ya wala zikron. Jadi termasuknya awqafa qadraul fatihati wa fi batinusi wa qiraatul fatihati ba'da bismillah, dan mengucapkan bismillah niku ya sedurunge maca Fatihah. Terus yang nomor 5 adalah ruku. War ruku'u sing nomor 5 ruku. Wa aqallu fardihi liqaimin qadirin 'ala ruku'i mu'tadilil khalqati salimin yadaihi wa rukbataihi. Paling minimnya ruku yang fardu, maksudnya yang harus dilakukan ruku, tapi dengan catatan orangnya memang benar-benar mampu. Terus salim itu berarti ya selamat lah, maksudnya tidak ada penyakit, tidak ada gangguan ataupun uzur, waras kabeh. Maka cara mengerjakannya ayanjia bighairil khinasin. Jadi berdiri, ruku itu berdiri dulu terus bungkuk paling sempurna lah, paling minime wis pokoke bungkuk sak mampune. Tapi kalau memang kayak orang tua itu kan kadang sudah tidak bisa untuk ruku sempurna, ya tidak apa-apa. Tapi ketika kita yang masih muda-muda, setengah tua, ya masih mampulah untuk ruku yang sempurna. Dan betis
juga direnggangkan. Maksudnya renggangkan berarti aja nempel, aja kayak panser kan nempel, tapi untuk sholat ya renggang. Terus tangan itu paling sedikit kira-kira membaca subhanallah. Berarti nggak terlalu cepat ya orang lima kan yang kadang sholat tarawih niku dewek tembe subhana rabbiyal a'la imame wis dan itu memang minime membaca subhanallah, tapi ya paling sempurna subhanallah rabbiyal azimi wa bihamdihi. Tapi misal orangnya hanya mengucapkan satu kali ya tidak apa-apa. Tapi termasuknya orang yang sembrono, jadi orang duwe tata krama, cara orang upacara be kudu nganggone sing rapi, tegak ketika menghadap Allah, sembrono ya walaupun sudah sah tapi ya adabe kurang. Jadi perlunya ilmu tasawuf atau ilmu hati yaitu supaya tidak sembrono. Tumakninah adalah rukun, harus dikerjakan. Ketika ruku harus tumakninah. Minimalnya lamanya itu seperti membaca subhanallah. Ai ruku'i wal musannifu yaj'alu tuma'ninata fil arkani ruknan mustaqilan wa masa alaihi nawalati. Memang ketika dalam kitab yang lain itu ada yang menyebutkan rukun tubuh, tapi dalam kitab ini dipisah ruku dewek, tumaninah dewek. Terus yang ketujuh adalah raf'un raf'ul i'tidali. Kalau teng matane sing nomor pinten wau itu raf'u wal i'tidali, yaitu berdiri utawa petangi, bahasa Indonesia petangi. Berdiri. Bangun maning berdiri. Bangun daripada ruku ilegal maning wong Jawa kadang berdiri daripada ruku terus berdiri. Tapi kalau yang kitab lain langsung i'tidal ya pada bahaya sih. Ko iman ala hayati allati kana alaiha qabla rukuhi. Berdiri min qadirin sunnah aja digawe perdebatan sing mateng-mateng, apalagi masalah fikih ataupun furu. Ketika kita sudah tahu keterangan dalam kitab, nah kayak wis cukup niku wau. Cuman bedanya nanti meningkat daripada kesempurnaan di dalam sholat. Yang penting aja cari dewek. Kalau jadi sendiri oleh ilmu kok cari dewek, ilmu ya cari minimalnya dari kitab kan dari ulama daripada sahabat terus menerus sampai kanjeng Nabi. Karena dewek niku ora weruh kanjeng Nabi, dadi orang ngerti kanjeng Nabi mengendika salat kayak salatin nyong. Salatlah seperti salatnya atau kalian semua melihat saya salat. Pertanyaan kan orang tahu weruh kanjeng Nabi salat. Carane ya nyambung karo para ulama ora cari dewek. Pun sing nomor 7 adalah bangun daripada ruku, yaitu namanya i'tidal. Terus yang nomor 8 adalah tumakninah fihi, di dalam i'tidal. Yang nomor 8 rukun salat yang tidak boleh ditinggal yaitu tumakninah ketika i'tidal. Misalkan memang tangannya seperti ini, sing anteng tangannya aja koplang-kaplang. Soalnya yang dinamakan tumakninah itu diam setelah bergerak. Jadi dihitung diam itu anteng kira-kira minimal membaca subhanallah. Tapi kalau di dalam sholat ya membaca sesuai sudah dituntunkan, yaitu ruku ya macane sing wis dituntun subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ping 3. Dan i'tidal juga sama. Yang nomor 9 as-sujudu marrotaini, yaitu sujud 2 kali fi kulli rakaatin, di setiap-tiap rakaat. Wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabhati musolli. Paling minim menempelkan apa ya? Batuk apa? Jidat. Apa? Bahasa Indonesia apa ya? Jidat. Nah, iya. Menyentuhkan jidat di tempat sujud. Bal yatahammulu bihaisu laukana tahtahu qadnun. Jadi ditekan
apa namanya, sekedarnya saja aja dipenet teman-teman. Ya, wah akhirnya melong-melong. Nah, misalkan sholatnya di atas kasur yang tebal banget nih asline khilaf ya. Tapi kalau memang itu jangan. Jadi sholat ya sorosan yang kasur sing biasa kasur bisa ya dipenet. Jadi nggak kasur empuk niku kuatire orang menet. Tapi ya ora apa-apa asline. Terus anggota sujud niki teng mriki mboten wonten. Wau kan minimale paduke nempel dipenet secuil. Lah tambahan keterangane anggota sujud ada 7. 7 apa kira? 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya berarti pertama adalah jidat, yang kedua dan ketiga telapak tangan, yang keempat dan kelima kedua lutut, yang ke 6 dan 7 salah satu driji apa jari-jari kaki. Sempurnane sujud semuanya ikut ditempel, wadon ngicup lanang benggang-benggang ngrasa nemen-nemen melasi pinggire kok sikut. Jadi biasa. Terus dianjurkan hidung ikut. Jadi hidung itu ada yang mengatakan harus, tapi kan melasi sing pesek. Angel kudu blesek-blesek. Nah, lah sing mancung ngerti penet-penet. Lah gua sing wis mancung dipenet meletet, lah sing pesek. Ya, jadi maka di hidung niku khilafiyah. Jadi sementing batuk, terus ya kudu terbuka, tidak boleh ada penghalang pada jidat. Toroli ditutup. Yang tidak boleh itu menutupi area jidat itu sesuatu yang ikut bergerak di dalam sholat, seperti peci, kayak misalkan peci ini, iya, nah ini kan berarti otomatis sholatnya batuknya ketutup. Misalkan pakai kerudungnya nutup karena kerudungan ikut bergerak, sorban ikut ya tidak boleh. Tutupi tangannya dewek ya ora oleh. Tapi kalau yang nutup misalkan sesuatu yang tergeletak itu tidak apa-apa. Tapi mungkin ada orang yang sorbannya 10 meter pucuknya wis lembreh niku tidak apa-apa. Karena yang ikut bergerak kan berarti yang lain, yang ujung lah. Ujung nempel itu tidak masalah karena sangat panjang. Nah, terus sunnahnya itu ditekan semampunya, dilepas. Maksudnya ditekan itu aja ditahan, dilos. Jadi ketika sujud itu dilepaskan bebannya, dilos ben aja ditahan. Terus kaki-kaki ditekuk ya seperti ini lah. Bareng lagi lara ya berarti semampunya aja kayak gitu, tapi dipenet. Mampunya jempol ya jempol tok, tapi ya yang bisa ya semuanya. Tapi kalau memang tidak bisa ya jempol tok, ngerora wis kayak gitu, jadi semampunya saja. Kalau memang mampu ya harus dengan sempurna, tapi kalau tidak mampu semampunya. Terus antara turun daripada sujud itu yang paling afdol menurut madhab kita niku lutut dulu, baru tangan, terus jidat, terus hidung. Tahu jidat karo hidung itu bareng ya ndeleng posisi irungnya pesek ora lah. Sing penting nih, tapi misalkan ada yang tangannya dulu ya tidak apa-apa. Itu mazhab Rasul Maliki niku tangan dulu baru lutut. Tapi mazhab Syafi'iyah niku ya lutut dulu terus tangan. Ya jungkur balik bareng-bareng kok kecongkong aja. Lutut, tangan, jidat, hidung agak kena. Itu untuk rukun yang ke-9. Terus at-tumakninatu juga sujud harus tumakninah. Tumakninah fihi di dalam sujud. Ya kira-kira membaca subhanallah. Makanya dalam mazhab Syafi'iyah niku macane ping 3 ben ora sempurna, tapi ngerti traweh pada dikorting kabeh, diskon besar-besaran lah. Wae ngerti traweh itu diskon besar-besaran. Wis pokoke Fatihah terus subhanallah tahiyate niku dikortingi kabeh. Tapi kalau memang mau sempurna ya ora usah dikorting, tapi yang jamaah itu banyak. Terlalu lama juga jamaah hilang, terlalu cepat ya digayami
karena syarat rukunnya tidak tersampaikan. Iya, jadi menyesuaikan kondisional jamaah, kesuwen jamaah yang grundel. Jadi ya sedengan lah, ausaduha khairul umuri, ausaduha baik-baiknya sesuatu niku perkara itu tengah cepet nemen ya ora, suwe nemen ya ora. Jadi misalkan pengen khatam sejus ya monggo, makmume rela apa ora, makmume ora rela ya wah suka dewek kan, terus aja tinggal qobliyah isya, ba'diyah isya, karena ganjarannya ngumpul-ngumpulnya sholat tarawih. Jadi mending baik tarawih banyak diskon tapi qobliyah ba'diyah niku besar-besaran pahala. Jadi ora kalah 8 ping 2 apa ping 10 ya karepe wis sing ora tarawih semampunya. Lah terus sujud harus tumakninah, ora liya apa-apa. Terus posisinya antara kepala, punggung dan pantat harus lebih tinggi. Jadi ora le jadi kudu miring kayak kiye, ora le maksudnya lurus seperti lurusan itu tidak boleh. Yang harus lurus niku yang sempurna, bukan harus, paling sempurnanya itu ruku, berarti kudu lurus. Ya tergantung boyoknya dewek-dewek, boyoknya orang bisa lempeng gitu. Nah, ketika sujud pun sama, ketika memang tidak mampu untuk menekan, misalkan penyakit apa, ya itu semampunya, misalkan batuk kayak kenapa. Jadi Islam itu enak, mampunya, sementing aja korupsi, karena wis mampu ora gelem dilakoni ya salah. Nomor 10 tumaninah wal julusu baina sajdataini. Yang nomor 11 adalah duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Ya wis bar sujud terus duduk kudu dilakoni, karo ora ya berarti rukunnya ditinggal, otomatis secara syariat salate batal. Duduk di antara dua sujud yang jagonge tawarruk wis ya jempolnya dipadal, kuwebeng gersing, mampu kembali lagi kepada orang yang mampu. Tapi nggak memang orang biasa ya dibiasakan. Jadi kan kadang memang bermacam-macam, sebisa mungkin disempurnakan sholatnya. Oh kadang kan wong saking lemune kan orang bisa. Nah saking lemune iya wong gering tak karuan, wong lemu, wong gemuk kan. Oh kayak pan guling, jadi rada miring ya doyong. Ya cukup, karena memang sempurnanya seperti itu kemampuannya. Kalau dipaksa kayak apa yang meletet kabeh ora bisa. Duduk di antara dua sujud. Yang nomor pinten wau? Nomor 11 adalah duduk di antara dua sujud. Walau lam yajlis baina sajdaini bal sara ila julusi aqrabu lam yasiha. Terus teng mriku ya juga tumakninah. Yang nomor 12 adalah tumakninah di antara dua sujud. Duduknya ketika duduknya mungset ya minimal kira-kira membaca subhanallah. Ngerora ya sesuai yang sudah ditentukan atau sudah dianjurkan oleh mazhab-mazhab kita, ulama kita, yang itu ya Rabbi fili warhamni wajibuni. Dan itu yang biasa diwaca niku ngerora bisa maca sebisane. Terus yang nomor 13 adalah 13 ya. Al julusul akhir, duduk terakhir tahiyat akhir. Ai alladzi yaqibu salam, jadi duduk sebelum salam. Yang nomor 14 tasyahud niku maca tasyahud fihi di dalam tahiyat akhir. Lah bisa niki langkah tahiyat awal, karena nanti tahiyat awal itu bukan termasuk rukun, tapi aja sampai ditinggal kok sembrono. Akhirnya gawe anu dawuh sunah iki ya aja kayak gue kok akhirnya sembrono sakarepe dawuh. Jadi duduk terakhir sebelum salam. Dan yang ke-14 adalah tasyahud. Wa aqallu tasyahud, paling minimnya tahiyat, yaitu kalimat at-tahiyatu lillah
Salamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minim tasyahud. Tapi yang sempurna wa akmalus tasyahud at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu paling sempurna. Rasa korupsi wis. Oh, besok akhirnya ganjarannya disudani. Yang ke-15 harus membaca sholawat. As-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholawat, yaitu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa asy'aru kalamul musannif anna sholata alal ali la tajibu. Menurut ini tidak wajib, tapi daripada khilaf mending tiga wong apa salah ngucap wa ala alihi. Wong secuil tok ya jadi korupsi ora usah dibahas-bahas, bantah-bantahan ya kudu ya ora. Kalau niku khilaf ya dadi pokoke dilakoni bae. Wis ora sang pirah cuman menambah kalimah wa alihi be abot sekali. La tajibu wa kadzalika bal huwa sunnatun. Nah ini khilafiyat, ada yang harus keluarga Nabi juga, ada yang tidak, sementing sholawat. Ya itu tidak usah diperdebatkan. Rasa sok-sokan abang-abang wis maca kitab ya akhirnya batan ora usah. Wis wong ngajine Safinah tok be kanggo wong kaya dewek sing awam cukup alhamdulillah. Nemen kalau mau sempurna bacalah kitab yang lanjut itu nanti kalau sudah Safinah wis bisa, munggah kualitas ibadah kita bisa lah. Ketika kita sudah membaca Fathul Mu'in lain sebagainya sing gede-gede disampaikan ke umum sing angel-angel ya umumnya nyengir jeblak, akhirnya pan sembayang sung titik-titik ora sah, titik-titik ora sempurna, titik-titik ya akhirnya wonge sungkan mulai gelem sembayang lagi untung ngandat ini. Ketika sudah mau sholat berikanlah yang ringan dulu, tapi aja menutup sampai di situ. Tapi nanti kalau sudah terbiasa munggah sempurnakan sholat. Itu kayak wong dokter dosisnya ndeleng penyakitnya langsung dikakehi yang jeblak. Nah ini kadang sesuatu hal yang baik karena penyampaian yang salah akhirnya ya salah. Hal itu baik penyampaiannya salah, ya akhirnya menjadikan ya niku wow. Karena wong niku sifatnya berbeda-beda, ana sing seneng ana sing ora, ana sing ya pokoknya macam-macam. Ketika bermasyarakat itu aja terlalu keras, aja terlalu saklek bahasa Indonesianya apa ya, keras ya, bahasa Jawanya saklek. Nah ya kepenginnya cari dewek kudu melu ya aja wong mazhab ya. Kalau ana mazhab kalau tapi kita kan juga akeh ana mulai dari ringan kayak sekolah kan bocah bayi, bocah balita orang mungkin pan mati kayak mipil A B terus meningkat sampai sempurna. Jadi makanya belajar lakat duduknya kan karena memang lakat pintar ya terus baik. Terus membaca sholawat paling sedikit Allahumma sholli ala Muhammad, tapi paling sempurnanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sempurna maning kama sholli ta'ala Sayyidina Ibrahim. Terus sampai fil alamina innaka hamidum majid. Cuman lagi tarawih niku diskon gede-gedean. Akhirnya macane iki cuman anjok Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad terus assalamualaikum. Niki ora masalah karena memang bukan termasuk rukun nambah niku, tapi ya akhirnya ganjarannya malaikatnya nyatet diskon ganjarannya ya kurang karena isinya diskon tok sembayangnya. Jadi niku. Tapi daripada cepet, nanti perlu nih ilmu niki ngeten, daripada maca cepet di akhirnya tasdid panjang pendek kayak ora bener karena nguber sempurna ternyata ora sempurna karena akhirnya dilarang TikTok bahasa Jawa nih, bahasa Indonesia apa Bu? Apa?
seret tok ya ora diseret tok. Diseret-seret. Apa? Ya macane aja ya tulu barokat selawat thayyibatullah. Daripada kayak gitu suka genah sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tapi dengan fasih at-tahiyyatul ma. Karena itu pada baik ganjarannya luwih sing sempurna sing macane tartil daripada dilarang TikTok. Mamane kayung daripada macane kecepatan suka ora sama maca surat to. Kulhu bae wis kul hae wis kul wallahu ahad Allahu samad diketok wis oleh apa Yasin. Ya cuman kan terlalu Pucuk-pucukane bae ya maksudnya daripada maca akeh dilarang TikTok. Dadi ya niku wis pokoke gara ana ilmu niku kepenak ketika wong duwe ilmu niku nyingkat-nyingkat itu ya tetap dengan dasar ilmu tapi perlu diamut-amut man tasawwafa. Nah, barang siapa yang belajar tasawuf tanpa fikih zindik. Tasawuf tanpa didasari fikih adalah zindik. Fikih tanpa didasari tasawuf adalah fasik. Fasik niku sembrono akhirnya sok alim niku fasik. Zindik niku ya berarti pada pae niku. Fasik niku berarti tidak mau melakukan syariat. Jadi kayak lagi zuhud, kayak lagi apa, tapi ibadah orang belum disempurnakan. Misalkan sementing atine, yang salat orang belum sementing atine bimen. Yang benar adalah antara keduanya berjalan bersamaan. Tapi nggak salah siji tok niku ya menceng, medeng, meyek. Pun wis mantap yen kok kelanjutane. Besok paling sehat tapi besok gandrung Nabi ya. Ya semoga Gus, belum tahu Gus. ya. Makanya iki perkara dadi rukune salat. Niku kan salah satunya tumanina. Nah, berkaitan gue anak wong seminggu dua penyakit. Penyakitnya gue gampangane iki deg-degan lah. Oh, deg-degan iki berarti kaya buyuten. Buyuten niku. Bahasa Jawa ini buyuten. Buyuten. Lah gue niku istilahnya cara mikir tentu manena sah nom.